Halo saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan pada saat ini kita akan bersama menghayati sapaan firman Tuhan yang diambilkan dari 3 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. 3 Yohanes 1 ayatnya yang kelima yang demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, tema kita adalah memberi keramahan. Dan kalau kita bicara tentang keramahan, ini menjadi sebuah identitas dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Bahwa orang Indonesia terkenal sebagai orang-orang yang ramah, terutama ketika kita tinggal di Jogja. Keramahan itu begitu nampak ketika kita bertemu dengan orang lain, mesti kemudian kita juga aruh-aruh dan disapa oleh orang lain. Meskipun seringkali kita tidak kenal dengan orang tersebut. Dan bacaan kita ini juga berbicara mengenai bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup untuk juga menjadi pribadi yang ramah kepada orang lain. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks keramahan, sebenarnya keramahan itu bukanlah sesuatu yang lahir dari sesuatu yang rohani. Tetapi keramahan adalah sebuah tradisi kuno, suatu kewajiban yang kudus bahkan yang dilakukan oleh seorang atau pemerintahan. Ketika itu pemerintah mengangkat seorang yang disebut sebagai prosenos. Dari 2 kata, pro itu berpihak, senos itu artinya peziarah. Jadi ketika ada orang-orang yang berziarah, maka pemerintahan itu mengangkat orang untuk menjamin para peziarah itu mampu melakukan peziarahnya dengan baik dan aman serta nyaman. Nah, kalau kita melihat pemerintah saja melakukan, bukankah kita sebagai orang Kristen juga terlebih lagi mampu dan harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai keramahan adalah sesuatu yang banyak dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau kita melihat dalam Alkitab ada banyak ayat yang menuliskan tentang keramahan. Yang pertama adalah di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Berilah tumpangan kepada seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di bacaan yang lain di Ibrani 13 ayat 2 juga mengatakan hal yang senada dengan itu. Janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kemudian juga ada di dalam Roma 12 ayat 13 mengatakan bahwa Paulus meminta orang-orang Romawi untuk mempraktekkan keramahan. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai keramahan, sebenarnya apa toh fungsinya dalam kehidupan kita bermasyarakat? Yang pertama, ketika kita melakukan keramahan kepada sesama kita, sebenarnya kita sedang menghancurkan tembok pemisah. Tembok pemisah ini bukan sesuatu tembok yang terlihat secara nyata, tetapi tembok yang dibangun berdasarkan sentimen-sentimen banyak hal. Dan ketika kita menjadi pribadi yang ramah, sebenarnya kita sedang mendobrak tembok itu. Dunia ini sedang terkotak-kotak dengan berbagai macam hal. Pilihan politik, budaya, agama, dan banyak hal. Tetapi ketika kita berlaku ramah kepada orang lain, ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka tembok-tembok yang selama ini membatasi kita dengan mereka, itu kemudian akan hancur. Ini yang pertama.
Yang kedua, fungsi dari keramahan adalah sebenarnya menghangatkan dunia ini. Bahwa dunia ini sudah semakin lama menjadi dunia yang suram, yang dingin. Orang sudah berjarak satu dengan yang lain. Orang tidak lagi peka terhadap kebutuhan orang lain. Orang sudah tidak mau ambil pusing terhadap apa yang terjadi terhadap orang lain. Orang hanya mementingkan bagaimana dirinya sendiri. Dan itu membuat relasi orang dengan orang menjadi dingin. Tetapi dengan keramahan yang kita lakukan, kita kemudian memberikan kehangatan dalam sebuah relasi kita dengan orang lain. Dan relasi yang baik, yang hangat ini akan berdampak bagaimana kita hidup, membangun, memperbaiki dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana secara nyata kita mempraktekkan keramahan dalam kehidupan kita ini. Bisa kita lakukan dengan semboyan 5S, 1M, dan 2T. 5S adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan kemudian 1M adalah ketika kita melakukan kesalahan mengatakan maaf. Dan 2T yaitu ketika kita minta orang lain melakukan sesuatu maka kita menggunakan kata tolong. Dan ketika orang lain itu sudah melakukannya, maka kita kemudian mengucapkan T yang kedua, yaitu terima kasih. Inilah yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan keramahan kepada sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikian Gembala Menyapa edisi saat ini, dan mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Di saatnya Tuhan, kami mendapatkan sebuah panggilan untuk kami mewartakan, melakukan keramahan kepada sesama kami. Bukan sesuatu yang mudah ketika saat ini kami menjadi pribadi yang berjarak dengan orang lain. Tetapi dengan keramahan yang kami lakukan, sebenarnya kami sedang menghancurkan tembok pemisah dan memberikan kehangatan kepada dunia ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami melakukan keramahan sehingga kami boleh mempunyai relasi yang baik dengan sesama kami. Tuhan, tolonglah kami dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Tetapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini, dan juga bagikan kepada yang lain supaya video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Amin.